Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna fi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmataka wansur alaina hikmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat kesehatan yang sampai malam ini kita rasakan bersama. Sehingga pada kesempatan malam ini kita masih dapat hadir di majelis ini guna untuk melaksanakan rutinitas kita setiap malam Jumat, yaitu bersama-sama bermujahadah. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa kita ucapkan dan juga kita curahkan salawat tersebut keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita bersolawat kepada beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Kita semua yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini masih melanjutkan kajian kita di malam Jumat yang lalu. Barangkali bapak-bapak ada yang masih ingat membahas tentang apa kemarin, Pak? Membahas tentang apa? Insya Allah lupa. Berarti YouTube-nya nggak pernah ditonton, ya kan? Baru-baru nonton YouTube-nya, ya kan? Iya kan, Pak? Ayo, siapa yang ingat nanti dapat hadiah? Ya? Siapa yang ingat nanti mendapatkan hadiah? Membahas tentang takziah. Ya. Hadiahnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Ketua yang mendapatkan pahala ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan pembahasan takziah kemarin
dalam minggu-minggu ini banyak saudara-saudara kita yang meninggal. Ya, banyak saudara-saudara yang meninggal. Jangan-jangan ini sebagai isyarah. Sebagai isyarah. Suruh menerangkan tentang takziah supaya kita ngerti tentang atau peduli tentang saudara-saudara kita yang meninggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai tentang sebuah kematian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kurang lebihnya artinya demikian. Setiap sesuatu yang bernyawa, apa saja yang bernyawa di atas muka bumi ini, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan bernyawa enggak Pak? Bernyawa ya? Kenapa dia hidup itu kan? Baik itu hewan ataupun manusia, ya, sepanjang dia mempunyai nyawa, maka suatu saat nanti akan mati. Ya. Di antara manusia walaupun toh selama ini takut mati, ya, takut mati atau takut orang yang mati, maka cepat atau lambat kita juga akan mati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal atau kematian itu sudah menghampiri kita, ya sudah menghampiri kita, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa menundanya, ya, mengawalinya dan mengakhirinya. Siang malam kita berdoa karena kebanyakan hutang misalnya kan. Hidup banyak masalah sama istri, masalah sama anak, masalah dengan hutang piutang, jualan nggak laris, ya nggak payu, nggak laku, nah, nyari kerjaan nggak dapat kerjaan, nah, akhirnya frustasi, merengek-rengek memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada hidup kayak gini ya Allah, berilah kami secepatnya mati, ya. Berilah secepatnya kita meninggal. Walaupun toh beribu-ribu kali kita memohon kepada Allah agar supaya kita meninggal, agar supaya kita mati karena banyaknya problem di dalam kehidupan kita, maka selagi Allah belum menentukan ajal kita, maka kita tidak akan mati. Begitu juga sebaliknya. Walaupun toh kita merengek-rengek memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tawwil umri. Ya Allah, berikanlah kami panjang umur. Kami pengen melihat anak-anakku nanti sudah mentas semua ya Allah. Yang satu ini baru nikah, yang dua belum. Yang satu baru punya anak, yang nomor 2 belum. Ya Allah, berikanlah kami panjang umur ya Allah. Jangan diaminin. Mau diaminin mau apa kalau Allah belum memberikan ajal juga belum tiba ajalnya, belum meninggal. Dengan alasan kita bermacam-macam, ya Allah kami baru buka usaha ini ya Allah, baru lagi enak-enaknya, lagi sukses-suksesnya ini ya Allah. Berikanlah kami panjang umur supaya bisa menikmati harta benda kami ya Allah. Tapi kalau sudah Allah nentukan mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita, maka sekuat apapun tenaga kita, ya, sekuat apapun pangkat dan jabatan kita, sekuat apapun dan sebanyak apapun harta dan benda kita, maka tidak akan bisa melawan yang namanya ajal.
Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita juga tidak usah terlalu merengek-rengek memohon-mohon untuk diberikan panjang umur oleh Allah. Juga tidak terlalu merengek-rengek dan memohon-mohon agar kita cepat mati. Tapi berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah kita berusaha untuk memperbanyak mencari sangunya, mencari bekalnya mati. Gitu loh Pak. Siap ataupun tidak, ya, tetap kita mati. Maka kematian itu ada sebuah misteri, ya, sebuah misteri. Bisa juga datang di pagi hari, di siang hari, atau di malam hari. Bisa juga kematian itu datang ketika seseorang itu berusia kecil, muda, dewasa, apalagi yang sudah tua. Ya. Nggak ada yang bisa tahu. Nggak ada yang tahu dan nggak ada yang ngerti kapan manusia itu mati. Termasuk kematian itu adalah sebuah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada rezeki, jodoh, maut. 3 hal tersebut itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah yang tidak ada satu manusia pun yang mengetahui tentang 3 hal tersebut. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk usaha dan upaya kita untuk memperbanyak amal mencari bekal mati, kegiatan rutinan yang setiap malam Jumat ini kita kerjakan, kita lakukan, kita amalkan. Bersama-sama bermujahadah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan berkah umur. Betul Pak ya? Belum lagi nanti yang malam Selasa kita bersama-sama tawajuh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ridhonya. Dengan apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan, semoga mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lagi-lagi saya sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak usah terlalu kita takut orang yang mati. Tidak usah terlalu kita takut dengan sebuah kematian. Tapi yang harus kita kembangkan adalah bagaimana kita memperbanyak mengingat sebuah kematian. Dengan memperbanyak ingat mati Bapak Ibu, ya, kita takut ya Allah, modal kita belum banyak, amal ibadah kita juga belum banyak, sedekah kita juga belum banyak, ilmu kita juga belum banyak yang bermanfaat, anak-anak kita juga belum menjadi anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya. Akhirnya kita ingat dengan sebuah kematian tersebut, maka ada semangat untuk memperbanyak sedekah, semangat untuk memperbanyak menuntut ilmu, semangat untuk memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak bersolawat, melaksanakan qiyamul lail, ya, membaca Al-Quran, tadarus di waktu malam hari dan lain sebagainya. Maka dengan khawatir maut itu akan datang secepatnya sehingga kita semangat untuk memperbanyak ibadah, maka mengingat sebuah kematian itu insya Allah akan menambah daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebaliknya, ya, sebaliknya kalau kita tidak selalu mengingat mati dan kita tidak selalu mengingat bahwa suatu saat nanti kematian itu akan datang dalam diri kita, maka kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita kerjakan, yang kita lakukan setiap harinya itu tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Justru malah semakin bertambah. Apalagi yang merasa masih muda, ya, seolah-olah kalau masih muda ini umurnya masih panjang. Yang tua-tua ini seolah-olah sudah bau tanah, sudah mendekatin ajal. Padahal realitanya yang kita lihat dengan kedua mata kita, yang kita dengar dengan kedua telinga kita, banyak yang masih berumur atau masih muda-muda tapi ternyata mereka sudah
meninggal. Juga banyak yang sudah berusia kepala 6, yang umurnya kepala 7 tapi masih panjang umur. Ada yang sakit berbulan-bulan tapi tidak meninggal. Ada yang tidak sakit, hanya baru berapa jam saja mereka sakit tapi meninggal. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perkuat adalah yang harus kita tambah adalah bagaimana kita berusaha untuk memperbanyak mencari bekalnya mati. Mudah-mudahan pada kesempatan malam ini walaupun toh sekelumit yang saya sampaikan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah banyak realita-realita yang kita lihat dan kita dengarkan di akhir-akhir ini. Banyak di antara saudara-saudara kita yang masih muda-muda, yang masih anak-anak, yang tidak sakit, tidak apa, tiba-tiba meninggal. Ya, baru saja kami pulang dari Jawa ini, ya, 3 hari yang lalu istri daripada saudara kita yaitu Bapak Imam Ahmad Thohir Al-Hafidh, Imam Masjid Nurul Jamaah Blok E Tanjung Sengkuang, ya, hanya beberapa jam saja beliau itu sakit. Tapi ternyata Allah lebih sayang dan memanggilnya. Ya, mudah-mudahan saja beliau husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Kita akhiri dengan ucapan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.